Mari kita masuk pada panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Selamat bergabung kembali dalam kebaktian online pada hari Minggu ini. Marilah kita senantiasa bersyukur atas semua yang telah Dia berikan dalam hidup kita. Saat ini kita datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Nya. Kita naikkan pujian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, betapa kami bersyukur atas kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkarya atas kami sehingga kami boleh memahami, mengerti, dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu agar bisa membawakan firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya dan memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, sukses itulah kata yang paling didambakan oleh setiap orang. Kita ingin bisa menjadi orang yang sukses. Sukses seperti apa yang kita inginkan? Ada banyak orang yang menyebutkan bahwa sukses itu tinggal di kawasan yang mewah, mengendarai mobil yang mewah, dan bekerja di perusahaan ternama. Orang menyebut artis yang berhasil menjadi artis yang beken dan meraup keuntungan besar untuk popularitas mereka adalah orang sukses. Lalu siapa lagi? Para motivator yang sedang naik daun, yang sekali bicara bisa mengantongi ratusan juta. Para eksekutif muda yang karirnya melesat seperti roket. Bukankah mereka-mereka ini yang seringkali kita anggap sebagai orang sukses? Kesuksesan bagi dunia memang erat kaitannya dengan jumlah harta yang dimiliki. Ini mengesankan, jangan harap kalau kita hidupnya pas-pasan, sederhana, itu dianggap sebagai orang sukses. Nah, mari kita melihat apa yang dimaksud kesuksesan atau keberhasilan di dalam Tuhan. Apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bisa dibilang gagal karena dia orang yang pas-pasan atau orang yang sederhana? Bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang tidak sukses karena dia tidak memiliki harta yang banyak, rumah yang mewah, bahkan segala sesuatu yang harus dimiliki oleh orang kaya pada saat itu. Nah, teman-teman,
Yesus disebut sukses bukan karena dia sukses menjadi tukang kayu ternama. Bukan karena dia mengumpulkan harta yang bisa diwariskan sampai 7 turunan. Keberhasilannya adalah dia berhasil menuntaskan misinya di dunia, mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Yesus menyelesaikan tugas yang diberikan Bapanya dengan baik. Jadi kesuksesan manusia yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa menuntaskan apa yang Bapa tugaskan kepada kita. Nah, dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada muridnya bahwa apa yang dilakukan oleh para pemimpin agama itu keliru, sehingga tidak patut dicontoh. Para pemimpin agama Yahudi ini menjalankan tugas untuk menuntut agamanya, umatnya, supaya taat pada hukum Taurat. Tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka melakukannya pun untuk dilihat orang dan dipuji-puji orang. Mereka berpakaian yang bagus supaya dilihat orang dan juga dipuji-puji orang. Mereka menjadi pemimpin, tetapi mereka tidak menjadi teladan bagi umatnya. Mereka tidak mampu menyelesaikan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup mereka. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kita, sukses atau berhasil tidak diukur ketika kita memiliki baju yang indah, uang yang banyak, atau rumah yang besar, atau mobil yang banyak. Tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Harta, uang, segala kemewahan itu bisa dicari dan bisa lenyap dalam waktu yang singkat. Bahkan tidak bisa kita bawa mati. Tetapi teladan, terang, dan kebaikan itu tidak akan pernah bisa hilang, tetapi akan selalu diingat orang sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus berkata bahwa berhasil adalah sebuah keadaan di mana kamu mampu melakukan firman Tuhan dalam hidupmu dan menjadi berkat bagi sesama. Percuma punya harta yang melimpah tetapi tidak mau berbagi. Pelit, selalu khawatir. Dan lebih baik kita hidup sederhana, tidak memiliki apa-apa pun tidak masalah, tapi kita mau berbagi, tidak khawatir, menjadi berkat bagi orang lain, karena kita meyakini bahwa Tuhan memberikan anugerah dan berkat sesuai dengan kebutuhan kita. Kesuksesan atau keberhasilan sejati adalah ketika kita hidup memuliakan Tuhan. Kalau hari ini kita berencana menjatuhkan nama baik rekan kerja kita demi mengambil sebuah jabatan, menyerahkan prinsip hidup kita untuk sesuatu jabatan atau untuk uang, lalu kemudian kita berkompromi terhadap dosa demi uang, maka jangan lakukan itu. Keberhasilan kita bukan berdasarkan apa kata dunia, tapi apa kata Tuhan tentang kita. Jadi jangan sia-siakan hidup kita untuk mengejar hal yang fana, yang bisa hilang dan tidak bisa dibawa sampai mati. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji bersuka-cita dengan meningkatkan pengakuan iman kita sendiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang dihukum mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah mengingatkan kami bahwa keberhasilan di dalam Tuhan bukanlah keberhasilan menurut dunia, tetapi keberhasilan dan kesuksesan menurut Tuhan adalah di mana kami melakukan firman Tuhan, menjadi terang bagi dunia, membawa damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa bagi Komisi Tunarungu. Berkatilah kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama dengan segala kekurangan kami. Biarlah kekurangan ini boleh kami jadikan sesuatu hal yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan boleh menyertai bangsa kami, bangsa-bangsa yang ada juga di dunia, sehingga bisa melewati krisis pandemi COVID ini dengan baik. Tuhan berkati saudara-saudari kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biar Tuhan saja yang boleh menyertai mereka melalui keluarga yang mendampingi mereka. Tuhan juga berkatilah gereja dimanapun berada, juga GKI Pasir Koja khususnya, biar GKI Pasir Koja terus bisa melakukan kegiatan pelayanannya semakin menjadi berkat bagi jemaat dan juga bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi biarlah doa yang tidak sempurna ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersyukur menyatakan Tuhan seperti ungkapan pemazmur dalam Mazmur 18 ayat 47 dan 50. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan transfer ke rekening Bank BCA atas nama GKI Perusahaan Pasir Koja, atau pesanan saudara juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat saudara kembali beribadah di gereja. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kemurahan-Mu pada minggu ini. Kau bantu memberikan kami kesempatan
di dalam memberikan kepada kita. Ya Tuhan, berikan kami hikmat-Mu di dalam menyikapi apa yang kami alami. Biarlah kiranya Roh Kudus menggerakkan hati kami yang biasa boleh memberikan yang terbaik. Ucapan syukur kami karena mereka kami dari sana. Yesus Kristus berkata. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.